Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah alhamdulillah, di malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi. Di malam Jumat ini, malam perkumpulan di sisi Allah secara jasmaniah dan secara rohaniah, ataupun secara syariat ataupun secara hakikat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini berkenan untuk memberikan pemahaman kepada manusia yang bodoh ini, manusia yang dhaif ini, manusia yang hina ini, manusia penuh dengan kotoran secara syariat sekaligus kotoran secara di sisi Allah, dalam keadaan habis perang dari rumah untuk datang melakukan kajian ini. Kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka memikirkan dari mulai syariat, tarekat dan hakikat. Insya Allah Allah akan memunculkan daripada malaikat secara ukhrawi atau malaikat Jibril, atau Allah menghadirkan juga kepada wali-wali Allah, yaitu selalu aktif dalam hati kita kedatangan wali Allah, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Insya Allah Allah akan memberikan barokah daripada mantenan, yaitu kemuliaan yang dinamakan karomah, yang insya Allah juga Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya ketika manusia dalam keadaan ngaji, mengaktifkan ruhaniyahnya, akan didatangkan oleh Allah Nabi kita, yaitu secara hakiki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mendatangkan kepada ruhaniyah, yaitu hakiki, akan kemunculan di dalam dada itu adalah Rasul Allah, yaitulah kita merasa selalu perintahan Gusti Allah. Itu bila mana ngaji aktif. Nah, kita akan membongkar daripada rahasia ini. Kadang-kadang manusia sudah bertoriko, kadang-kadang manusia ini sudah berhakikat, kadang-kadang manusia ini sudah bermakrifat. Tapi ada di sisi lain, walaupun nyampe ke sana
manusia itu masih adakah yang tidak sadar? Sekalipun manusia akan memegang atau memegang sirul asrar, manusia kadang-kadang sudah muncul ke asrornya, kadang-kadang tidak. Nah, ini kita ngambil syariatullah, yaitu ngaji syariat. Yang bersyariat itu adalah Allah sendiri. Kenapa harus Allah sendiri yang bersyariat? Nah, orang yang sudah bertorikoh atau orang yang sudah berhakikat atau ma'rifat, di sini manusia kadang-kadang tak disadari. Bila mana melakukan apapun, manusia ini melakukan syariat, masih muncul dalam melakukan syariatnya akunya yang bernama sekarang ini. Tapi bila mana manusia kalau sudah disadarkan oleh Allah dalam ruhaniah, maka Allah akan memunculkan di sana, yaitu yang bersyariat itu adalah akunya Allah. Kenapa yang bersyariat akunya Allah? Manusia di sini akan bingung juga. Manusia kusabab betah di dalam ilmu syariat, maka di dalam batin ketika melakukan secara syarat itu adalah bisa mengatakan deden sendiri. Padahal manusia itu yang sebenarnya tak bisa apa-apa. Bagaimana bisa manusia yang tidak bisa apa-apa bisa mencari uang? Makhluk itu semacam bangkai, makhluk itu semacam asbak. Bagaimana bisa asbak mencari kuntup? Nah, di sini manusia ngaji sudah naik ke atas, tapi tak sadar ketika melakukan syariat di aku-akunya oleh diri sendiri. Berarti babakan ini akan muncul juga kesirikan tanpa disadari. Jadi yang bersyariat itu hanya Allah. Kenapa orang yang sudah ke sana tetap ke aku masih syariat? Nah, inilah tersiratnya oleh bisikan, tergerakannya ruhaniah oleh bisikan. Akan mengatakan karena orang masih syariat, karena orang masih begitu begini, masih dalam keadaan membutuhkan, masih syariat. Apakah mungkin manusia tak bisa apa-apa bisa melakukan syariat? Tak mungkinlah. Berarti yang bisa bersyarat itu hanya Gusti Allah. Nah, di sini ini orang yang sudah tingkatan kadang-kadang di sini yang merasa bersyariat itu adalah manusia, sedangkan manusia la haula wala quwata illa billah. Nah, maka judulnya yang bersyariat itu adalah hanya Gusti
Allah. Kadang-kadang kebanyakan manusia itu hanya Gusti Allahnya cuma berhakikat. Di dalam thariqah kadang-kadang belum ketemu, cuman Allah itu yang berhakikat aja. Ketika melakukan diterima gak diterima, yang melakukan yang berhakikat itu hanya Allah. Sedangkan manusia yang bisa bersyariat itu ngaku Tuhan juga. Tak sadar di sini. Tak sadar, sangat tak sadar. Masya Allah. Itulah manusia yang selalu, wahai umat manusia muslim terutama, akan datang di dalam hati yang bersyarat itu adalah aku. Maka ketika manusia kalau sudah sampai bermakrifat, hakul fana, makom bisa makom mahfud atau makom maksum yang selalu diraksa oleh Gusti Allah. Inilah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Manusia ingin melakukan sesuatu, kalau ada di dalam batinnya manusia keinginan, di sini sudah tidak ada yang berkeinginan itu adalah tiada lain hanya Gusti. Gak mungkin makhluk yang tak bisa apa bisa pengen ke sesuatu. Tak mungkin. Ini ngaji tinggi nih. Tak mungkin makhluk bisa sesuatu. Pengen harta, pengen duit, pengen kawin. Kalau orang yang sudah nyampe ke sana, tak mungkin bakal berkata tak mungkin. Ini badan ini makhluk bisa pengen sesuatu. Nah, disitulah kemunculan yang bisa sesuatu itu tiada lain hanya Gusti. Yang pengen sesuatu itu hanya Gusti Allah. Ternyata kita kajian sudah nyampe ke sana, ternyata masih muncul keingin. Nah, itulah muncul lagi hawa nafsu. Itu. Makanya inilah lewat kajian yang dikatakan sadar. Yang berhakikat dan bertorikoh ini bisa taunya tiada lain yang bersyarat itu hanya Allah, yang bertorikot itu hanya Allah. Akan tahu bila mana manusia sadarnya geus nyampe jauh, yaitu bisa nyampe la ilaha illa anta atau su'ul basyirah, sekalipun sudah ainul basyirah ataupun hakul basyirah, ternyata yang kita lihat selama ini yang selalu ada di luar diri kita ternyata tidak dibaca. Diri kita ini yang melakukan syariat masih kemunculan nama kita sendiri atau kemunculan keakuan ini. Maka itulah tingkatan ma'rifatnya adalah kesyirikan.
Supaya kita bisa nyampe ke sana bagaimana? Kok kita gak nyampe-nyampe ke sana? Kita bongkar dulu. Supaya apa? Supaya bisa wusu. Kenapa harus bisa wusu? Atau kenapa belum bisa wusu? Karena manusianya belum sadar di sini, karena wudhunya pun masih belum mulus, atau wudhunya pun sudah wudhu tapi selalu batal. Ngaji mulai dihanap digusur ke luhur di alam dunia sampai langit. Ayeuna ngaji bumi jeung langit. Itu motor baik. Jangan. Kembali ngaji dari mulai bumi langit yang bersyariat itu hanya Allah sendiri. Nah, jadi ngaji ini kalau tingkatan geus la ilaha illa ana. Ini kalau secara fisik ngaji kalau sudah ada di Palestina, karena sudah hancur gedung-gedung Palestina. Kita geus dirontokan tubuh kita di dalam hati, dihancurkan harta di dalam hati. Sudah tidak ada harta, tidak ada tahta, tidak ada wanita, tidak ada apa-apa, yang ada akunya Gusti Allah. Jadi posisi nangaji geus la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, tingkatan pikirnya sudah fana. Maka lamun secara syariat badan kita sudah rontok. Jadi ngaji tingkatan Palestina dibuktikan sekarang karena ngaji sudah di Palestina. Kalau sudah di Palestina, dengan sudah hancurnya bangunan gedung apa-apa, sekarang jasad-jasad hawa-hawa yang sebenarnya insyaallah mati sekarang sudah dikembalikan oleh Allah. Asal dari tanah akan kembalikan tanah, tidak melihat daripada bayi, tidak melihat daripada wanita, tidak melihat daripada laki-laki, tidak melihat daripada wali-wali Allah, tidak melihat para ajengan. Ternyata kalau sudah tinggal di Palestina, maka akan milu hancur
semuanya. Istri dan anak pun sudah hancur di sana. Jangankan istri dan anak, badannya pun sudah dihancurkan. Nah, diri kita pun kalau sudah dzikir la ilaha illa ana, bahkan jangankan istri, anak, harta, ternyata dirinya sendiri pun sudah dihancurkan Allah. Akan jadi kemunculannya makhluk. Disitulah yang bersyariat itu adalah hanya Gusti Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang bersyariat. Nah, kita tinggal bersyariat. Ngaji kakarak ayeuna tina syariat, mata pantas dimulai ayeuna ngaji di Indonesia, di masjid Indonesia, geus dibawa ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram urang bawa deui ke Palestina, geus dibawa ke Palestina, ke urang bawa kanu boga Palestina Masjidil Aqsa. Cuman di sini kebanyakan belum sadar yang bersyariat itu adalah Allah sendiri. Mata keakuannya itu masih belum sadar. Maka kita ambil ada apa sebenarnya. Karena kita sudah bertorikoh berhakikat, ternyata palebah di sini dicek kemunculan juga keakuannya manusia, keakuannya Deden sendiri yang bisa bersyariat. Akibatnya dari mana? Karena wudu. Nah, kita pengen menemui Allah, mata ngaji na kurang ngaji sapinah. Ngaji sapinah, terus ngaji kana torikoh, terus ngaji kana hakikat, terus ngaji marifat. Tidak sapinah, tidak fikih. Kenapa bisa begitu? Pernah Allah berkehendak, manusia nggak bisa. Kusabab urang rek menuju ke Allah kapan saja, di mana saja, cek dulu pembatalannya wudu kita ini. Apa itu? Di dalam sakibinah deh orang ngaji fikih. Paslun ari hiji pasal sahiji nawakidul wudu'i ari nu ngabatalkeun kana wudu arbaatu asya. Tong ngabatalkeun. Paslun ari pasal sahiji surutul wudu'i ari syaratna wudu asaratun 10. As islamu hiji kudu Islam, wa tamjiju kadua kudu murohek, wa nikau anil haidi kudu bersih tina haid, wa nipasi jeung kudu bersih tina nipas, wa amma jeung perkara yamnau anu nyegah usudal mai nyampe na cai ilal basyarati kana kulit, wa la yakuna ulah aya ala udwin kana anggahota mayugairul ma'a perkara anu matak ngarobahkeun kana cai wal ilmu jeung kudu nyaho bipardiati kana parduna wudu, wa alaya takidalan ora nekadakeun pardon ing pardu min puruduhi saking pardune wudu iku sunatun sunat wal mautuhur lan banyu kang suci wahdul wakti lan manjuing waktu wa mualatulan harus bertulu-tulu lidaimil hadasi maring wong kang langgeng hadas. Balik deui taman kana-kana. Syaratna wudu aya 10. Ini ngaji fikih loh, ngaji Islam. Geus apal dina sapina sudah pada tahu.
paham, sudah dijalankan. Tadi sih kan yang bersyariat itu adalah Allah sendiri. Satu kudu Islam. Masih keneh muncullah keakuannya manusia, berarti di dalam ilmu fikih ini mengkaji hiji kudu Islam. Nah, ayeuna di dalam Islam memang lamun wae jalma ayeuna syaratna bersuci rek ka Gusti Allah, berarti rek masrahkeun teh kudu apa yang kita pasrahkan. Agama Islam agama pemasrahan. Ngarana aslama yuslimu islama, bahwa muslimun aslim, pasrah la tuslim. Nah, di dalam diri orang teh bila mana jalma kudu cicing dina secara syariat na agama Islam. Dina palebah Islam arek dipasrahkeun syaratna rek susuci teh. Lamun wae ayeuna urang rek dipasrahkeun dengan segala-gala, masih keneh keakuanana dalam syariat ini, aku yang bisa syariat, di situ Tuhan masih ada dua. Kenapa Tuhan bisa jadi dua? Karena seolah-olah urang anu boga amal, urang boga keluarga, urang nu boga harta aina rek dibikeun ka Gusti Allah. Sedangkan di sisi lain manusia itu masih dalam bersyariat. Nah, anu ngalakukeun masrahkeun ieu siapa atuh? Ada pemasrahan, ada yang dipasrahin, ada yang harus kita yang diberikan pemasrahan seolah-olah manusia nu dipasrahkeun adalah manusia, yang dipasrahkeun kepada Allah. Di sisi lain manusia ini makhluk. Apakah bisa berkata dengan pemasrahan? Di sini sudah tidak ada, makanya sekarang sudah tidak bisa mengatakan. Itu syaratnya kalau di sisi Allah. Itulah wudu na kudu bersih dengan segala-gala itu, Rohul Kudus mukodasi, dibersihkan. Islam. Nah, jadi tina syariat dicokot ena syaratna suci itu rek menuju ke Allah, manusia geus dzikir la ilaha illa ana, atau sudah dipaham ini untuk kita memahami. Sedangkan yang memasrahkan, yang dipasrahkan, yang kepasrahan itu semuanya Allah sendiri. Itulah bila mana manusia kalau sudah aktif yang memasrahkan, yang dipasrahkan, yang kepasrahan hanya Allah sendiri, baru di situ ada. Bila mana manusia yang melakukan syariat. Muncullah juga kebatalan. Nah, ini mendirinci nah benar. Kedua murohek. Apa itu murohek atau itu tamyiz? Awas, dina Islam ini persyaratan suci reka Allah. Kedua dina kitab fikih ngajelaskeun, bahkan kitab nu kecil kedua tamyiz. Tamyiz itu syariat. Lamun dicontohkeun logika hampir balik, geus mengetahui mana benar jeung mana salah,
atanapi mana mateng atau mana gak mateng tersendiri. Nah, manusia akan sadar mana Islam mana bukan Islam. Di situ berarti tauhid. Nah, sekarang udah tahu. Tapi kalau cuma aji ilmu Islam na doang, di syahadat 2 sholat, hampir balik. Sedangkan hampir balik ini syaratnya bersih untuk menggusti ka Gusti Allah, bisa untuk sampai dan menyampaikan. Muncullah dalam diri kita nusok ngabatalkeun dina palbah mana, yaitu bila mana ada pembatalan daripada wudu, bisa kemungkinan keluar, yaitu nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Anu ngabatalkeun wudu 4 perkara, berarti nur ngabatalkeunana wudu syariat dan wudu hakikat, wudu dohir dan wudu batin. Lamun wae batal dina palebah wudu secara syariat, al khariju min ahadi sabilen, bila mana ada yang keluar antara dubul dan kubur, dubur dan kubul, kencing atau salian ti kencing, keluar dari palawangan 2 di antarana bisa BAB atau bisa kencing itu batal. Batal? Yakin batal. Kenapa makin yakin batal? Setiap orang sesudah wudu terus melakukan kentut, pasti gak berani melakukan sholat. Kenapa gak berani? Karena batal. Bila mana manusia sesudah punya wudu langsung dia pengen kencing atau kecil-kecil, maka tak berani untuk melakukan sholat, maka di situ manusia akan ngambil air wudu lagi. Yakin? Yakin. Tidak gagal lagi, karena sudah paham, karena sudah dipraktekkan di dalam babakan syarat sah atau syarat sah batal wudu. Sedangkan kita rek menuju kepada Allah, kalau jasmani sudah sah-sah seperti itu, silahkan. Tapi secara ruhaniyah, bila mana menghadap kepada Allah, ada yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu batal juga. Manusia akan keluar daripada kotoran di dalam ruhaniyahnya. Kotorannya adalah kotoran hati. Ya, ini bergabungan kotoran hati, maka disitulah manusia tidak bisa melakukan pertemuan jeung Allah. Manakah kotoran hati? Kalau secara syariat mah hitut atanapi BAB, kalau di sisi Allah bila mana manusia hati melakukan dosa. Contohnya bagaimana ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, muncul penyakit ria, maka disitulah manusia tidak akan pertemuan dengan Allah, maka disitulah manusia batal daripada thariqah. Nyampe enggak?
Kalau syariat sah-sah saja. Nah, batak muncul di situ tentang masalah cai. Batal, paingan. Sholat asok, ngaji asok, karena di dalam batin batal wudu. Nurin ala nur, rek muncul cahaya di dalam batin, ternyata rek muncul ke Gusti Allah tengah jadikan ilmu. Karena sudah batal, engkau itu tidak bertemu dengan aku. Karena ketika engkau ingin bertemu dengan aku, engkau wudu dulu secara hakikinya. Itulah yang keluar dari antara orat-orat kita. Manakah yang dikatakan orat itu? Inilah kehidupan kita. Inilah kehidupan kita yang bisa melakukan. Inilah kehidupan kita yang bisa membuang sesuatu perkara yang ada di dalam kari-kari kita selalu ada keakuan. Itulah batal ka Gusti Allah. Terus digabung. Rek berbentuk na angin, arek berbentuk. Nu kadua, zawalul aqli binom au ghairihi. Bila mana manusia rek ngalaksanakeun pertemuan dengan Allah, maka manusia itu hilang akalna. Akal. Bagaimana? Contoh, akal, karena di situ tidak ada akal di dalam pikiran. Nah, ketika manusia syarek tidak bisa pertemuan jeung Gusti Allah. Lewat mana hiji kunaon, kadua atau beri atau salete sare, kecuali naumi qaidin. Batalkah itu menuju ke Allah? Aina urang kesuciannya diri urang itu tinggal ngecek merasa diri urang bersih teh ieu cek we heula tina palebah naon ngecekna tina sapinah we heula cek. Jalma ilang akalna mangka teu wajib sholat. Jalma ayeuna ngalaksanakeun keur ngalaksanakeun naon, keur ngalaksanakeun kholwat, diri na geus dieuweuhkeun keur kholwat, yang ada hanya akunya Allah. Jalma arek dipanggil ku Allah ngalaksanakeun ibadah tapi diimah, berarti sholatna daim mata wajib jeung syariatna bawa ka masjid. Itu rumah tangga batalkan, masya Allah. Alang ilang majedu tewajib sholat. Nukatilu iltikau basyarati rajulin wamro'atin kabiraini anu matak ngabatalkeun tina palebah wudu teh bila mana manusia di alam dunia
ingin melakukan sholat dengan bersentuhan suami istri. Bersentuhan dengan suami istri, maka disitulah batal. Sah teu salatna teu ku sabab naon? Batal. Ruhaniyah pengen bertemu jeung Allah bagaimana? Sedangkan ilmu fikih hanya syariat. Bila mana orang yang sudah dipahami Allah, lelaki ini sebagai ruh, badan ini adalah sebagai wanita. Ketika batin berkata di dalam diri kita, dia ada ekstensi ruh dan jasad. Sedangkan ruh itu adalah dicontohkan mengaran lelaki, jasad adalah wanita. Antara ruh sama jasad pasti ada jarak yang dinamakan kata antara, yang dinamakan kata sama, yang dikatakan nama dan, D-A-N, dan, atau yang dikatakan J-A-J-E-N-G, jeung. Ruh jeung jasad itu kapisah. Ketika melakukan seperti itu antara ruh jeung jasad, ba'atto ruh jeung jasad, ruh lelaki jasad wanita, bila mana bersentuhan terus, bersentuhan yang berkuasa ini adalah aku. Itu nafsu yang beraku, keakuannya yang bernama syariat. Di situ bila mana pertemuan jeung Allah sudah batal. Kok batal? Keakuan ini padahal cuma bernempel. Tahu pembatalan antara suami batal kan? Batal. Karena itu keakuan. Maka ku Allah dina ilmu fikih harus dijelaskan tentang masalah pembatalan pertemuan. Sedangkan orang lila terlalu lama keakuan. Padahal jasad ini tak bisa apa-apa. Rek pertemuan jeung Allah kotor, tak bisa. Tanpa disadari, kayak itu benar tanpa disadari. Sedangkan syariat sudah mengakui, sudah. Kenapa sudah? Karena dalam syariat itu patuh orang. Wah, batal mana jeung ieu, batal mana dia, batal. Itu siga teu karas. Ketika bersentuhan antara eta jeungna tidak ada. Sedangkan kalau logika, ruh jeung jasad itu menyatu. Secara syariat darah jeung dagingnya menyatu. Kulit jeung daging oke itu menyatu secara logika. Padahal di situ ada jarak. Gak bakalan ada kata jeung. Satu dan dua. Tapi tadi disebutkan satu dan dua. Nah, tapi satu dan dua tadi disebut. Satu na tadi disebut. Dua na tadi disebut. Tapi 12. Angka 11 satu satu. Tapi 11. Ayeuna manusia jeung jasad. Lamun disebut berarti antara ruh jeung jasad ada dua loh.
ada ruh dan tapi kalau sudah berhakikat dan ma'rifat tidak ada dengan itu. Kalau disebut satu pasti berarti yang ada hanya satu. Inilah munculnya. 1 jeung 1 2. Angka 1 ditambah angka 1 pasti 2. Lamun angka 1 bergandengan dengan angka 1 disebut 11. Disebut angka 1 nak. Yang ada hanya tung. Omong ayat 2 tapi disebut tunggal. Makanya di sini bila mana kalau sudah menyatu manusia di situ akan menjadi tunggal, istri, jasad dan ruh. Tidak ada keakuan, hanya keakuan yang tunggal. Saya ini tunggal. Tunggalnya apa? Di sisi Allah, di sisi syariat masih banyak. Tapi bila mana manusia itu bersentuhan seperti itu akan menjadi batal ka Gusti Allah. Hese dua dikabul hese. Ya tanpa disadari. Tanpa disadari. Karena digambarkan daripada syarat. Bisi hayang paham. Mana pangna bisa batal. Tong waka ninggalin na torikoh na tong waka ninggalin hakikat. Dina syariatna batal. Coba tanyakan dina syariat kunaon. Iya antara lalaki jawa pangna batal. Tanya alasanana. Coba. Sakit ya. Naon sababna Allah pangna ngabatalkeun lalaki jeung awe ketika boga wudu terus bersentuhan jadi batal. Kunaon tah? Paling jawabanana yang tahu hanya Gusti. Jelas yang tahu itu hanya Gusti Allah. Kalau manusia tidak akan tahu. Tapi mayasa ketika manusia akan diberi paham atau dikeresakan akan memberikan tahu. Lewat yang bertazal paling bahasana hakikat paling ujung-ujungna mudah-mudahan urang mah tugasna ngalaksanakeun masalah diterima jeung teu diterima bukan urusan manusia, urusan Gusti Allah. Jadi masih keneh kebutaan teu ketemu dari mulai umur 15 tahun terus nepi ka ayeuna urang nepi ka datang aja masih kata mudah-mudahan teu diteangan isi daripada mudah-mudahan. Padahal sudah digelar. Itu contohnya, Masya Allah. Kabiroini itu bahkan sampai ka jeung nu lain. Karena itu nafsi. Min goiri hailin. Kan di dalam sapinah itu min goiri hailin. Pak anta kecuali pakai hahalang. Apa itu hahalang? Antara ruhania kalau secara syariat mah berarti kacap antara. Bahasa Melayu mah bisa sama atau dengan atau dan atau jeung. Sedangkan ruhaniyah bersentuhan min gurin bagaimana apakah bisa dihalang? Nah, itu bisa dihalang berarti berpisah. Tapi bagaimana sekarang kalau sudah menyatu di dalam rumah tangga tetap masih batal? Itu contoh dari Allah buat orang muslim sadar wahai sanajan sudah berumah tangga tapi tetap batal. Nah, muncullah di sana berarti apiknah itu adalah imam kita
Imam Syafi'i sampai dibatalkan. Kalau pendapat madhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki mah itu tidak batal bersentuhan lalaki jeung awewe. Kenapa tidak batal? Karena manusia. Karena pendapat Imam Maliki sudah dikembalikan atau Imam Ahmad sudah dikembalikan ke Allah ketika ruh sudah bernikah atau bersentuhan. Contohnya ada kholik, ada makhluk. Makhluknya di sini tak bisa apa-apa, cuman manusianya sudah diberi paham. Pakai jembatan. Urang rumah tangga oge pakai jembatan menuju ka Gusti matak sakinah mawadah warohmah. Badan ini ketika menyentuh oge dipakai jembatan. Jembatan mana? Jembatan ruh untuk tempat naik Sirotol Mustaqim lewat badan ini. Datang ngaji, datang ke masjid, itulah pakai angkot jembatan. Cara jelema kernunutan pantau dipakai nyarane, itu jembatan supaya sarena jong. Nah, gitu. Nah, eta lamun eueuh pantau mada masih diadu domba. Tak kudu sadar. Nah, aya pantau aya tihang. Tapi lamun urang reka Allah napal banyak kehalangan ku tihang, jadi urang teh sok sanajan terbuka tapi pengen dihalangan. Itulah neangan hijab sendiri pantes ngecohkeun jelema mah ku ilmu tauhid mah gampang. Sakitu terbuka neangan hijabah arahan teu malu. Karena naon kalau urang rohani menuju ka Gusti Allah takut silau. Itulah jembatan. Matak manusia bersobat tong capek ayeuna. Dina pelbah ngaji sana. Komo lamun geus tingkatan ke sana, kalau sudah satu kemunculan tadi teh angka hiji jeung angka hiji, sekarang ada kholik dan ada makhluk. Kalau sudah nikah hakikat, disitulah ruhaniyah asal dari Allah akan kembali lagi ke Gusti. Itulah nikah hakikat. Disitulah kenikmatan, disitulah surga. Di situ surga teh. Bila mana ruhaniyah urang geus nyampe ka Gusti Ayeuna nafsu lalaki jeung awe ketika sudah menyatu dalam waktu tidur, yang tadina dua dina waktu malam menyatu, disitulah kenikmatan surga dunia tuh muncul. Jadi lain bayangan unggul lewat ngaji kieu mah disebutkeun surga dunia teh. Karena jasad jeung jasad bersentuhan, ruhaniyah nama melayang asa di surga. Itu kenikmatan. Mulai naik. Masya Allah, Rabbuna Karim. Terus Imam Maliki, Imam Maliki sebenarnya opat itu adalah 4 saudara kalimah pancar, 4 sahabat kalimah Kangjeng Rasul.
sifat malaikat, kalimat Gusti Allah. Kalau sudah nyampe ke sana, tidak ada malaikat, tidak ada Allah, tidak ada nama Allah, tidak ada malaikat yang lainnya, Jibril, Mikail, yang ada akunya Gusti Allah. Kalau secara syariat wajib. Kenapa harus wajib? Kalau secara syariat percaya ke malaikat, percaya karena malaikat karena kitab-kitab, percaya karena segala-gala anu 5 anu 6 eta. Wajib kalau secara syariat. Di toriko geus mulai percaya ieu ombang ambing. Tiga teh hakikat. Geus hakikat mulai tidak ada subhagian. Geus marifat enggak ada. Yang mengatakan nama pun juga tidak ada. Yang ada akunya Allah. Karak yu'minuna. Nah, sakrajen disebutna syahadat tunggal. Gak ada syahadat lain, gak ada. Kalau sudah ke sana gak ada syahadat lain. Tapi yang syahadat itu yang menyaksikan aku sendiri. Yang bersyahadat itulah aku, kata Allah. Yang menyaksikan itu adalah aku. Contoh kalau di dalam bidang syariat, seandainya para jamaah tidak ada, yang berduduk di kursi ini adalah akunya Deden. Gak ada yang lain. Itu. Sedangkan kalau di kursi di Lauhil Mahfuz sudah tidak duduk di sana lagi, yang ada hanya aku. Kalau sudah mengatakan disitulah kursi tidak ada, semuanya tidak ada, inilah aku sendiri, jeung Allah seperti itu. Tamatak pembatalan ini secara syariat, secara thariqah, dan secara hakikat. Nomor kaopat, masih termasuk pembatalan daripada wudhu itu maksurosi. Kubuli Adam. Santai ngaji seperti santai lah. Masuk kubuli adami. Kalau secara syariat nyabak oton, nyabak kemaluan manusia. Kubul dan dubul. Bila mana manusia yang melakukan punya wudu ingin kepada Allah, ternyata megang dulu kemaluan atau kehormatan yang kita pegang, itulah orat-orat itu yang kita pegang, karena itu orang tersembunyi. Karena kalau orat yang tersembunyi ketika dikeluarin akan dipikir kepengin orang. Manakah kalau secara hakikinya orat itu memegang manusia kepada kemaluan? Bila mana manusia sudah
memegang kehormatan atau orat-orat itu, kita pegang rasa keakuan di dalam ma'rifat. Aku yang bermakrifat, aku yang berhakikat, aku cuma bisikan seperti itu. Itu orat dong. Orat itu gak boleh dibuka ke mulut. Orat itu yang ada di dalam dada. Kalau yang ada di dalam tubuh kita adalah kubul dan dubul. Ketika kehormatan itu ada dikeluarin, maka kehormatan membuka aib. Inilah kehidupan kita yang selama ini kita diakui di dalam batin orang, tapi berkata, "Wei, kadi wei, aku bermarifat. Hei, disinilah aku yang sudah berzikir. Hei, disinilah aku yang sudah bertoriko. Hei, disinilah aku mah karena aku." Akan muncul menghinakan orang lain, merasa aku yang sudah begini, merasa aku yang sudah berzikir. Ternyata itu batal juga karena oratnya geus dibuka. Mata itu teh sebahagian daripada buah huldi, karena buah huldi itu orat-orat yang kita dipunculkan. Memang kalau orat dipunculkan, contoh Allah munculkan model payudara wanita, ketika sudah dipunculkan keluar, maka manusia akan terpesona dengan kebesarannya payudara, dengan mengkalna payudara, dengan keinginan memegang payudara, akan terpesona. Apalagi melihat sikikar batal. Patakunan naminat dolim. Cek Allah, dolim kau. Ini aku. Kenapa kau ngaku-ngaku? Nah, ketika manusia kalau sudah sah, orat itu tutupan. Ditutup mata dina kita pegang. Bila mana manusia yang sudah beramal apapun, tanamkanlah di dalam tanah sedalam-dalamnya. Kalau sudah ditanam, maka akan muncul di situ, tumbuh dari pohon-pohon. Kita menanam biji, apapun biji kita tanam di dalam tanah, terus pupuknya juga bagus, maka akan pertumbuhannya juga bagus. Tidak kena oleh apa? Tidak kena oleh ayam atau makanan yang lainnya. Bila mana manusia yang sudah beramal, terus beramal itu ikhlas, ditanam di dalam tanah. Tanahnya bukan tanah syariat, ditanam di dalam batin. Yang bertanam ini adalah akunya Gusti Allah. Maka di situ bila mana kalau sudah ditanam, di sana akan muncul pembangunan, pertumbuhan keilmuan itu muncul ke. Pertama, kalau sudah beramal, sudah ikhlas, muncullah dulu, orang tidak tahu, kata barokah muncul. Bisa ini, bisa itu muncul. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu sudah tumbuh dari keilmuan. Dua, bisa dikatakan maunah. Oh, bisa begini sekarang ini.
itu berarti daripada hasil sadarkah Gusti Allah sudah ditanam, tapi Allah akan munculkan lewat maunah. Bisa ini, bisa itu, tapi bisa ini dan bisa itu tidak dikeluarin karena tidak memegang payudara atau aib-aib atau orat-oratnya tidak dikeluarin. Yang dikeluarin lewat inilah barokah tiada lain hanya Gusti Allah. Silahkan tanam, berbanyak-banyak bertanam. Silahkan terdalam-dalam. Allah akan menutupi. Menutupinya caranya bagaimana? Allah akan menimbun daripada biji-biji amalnya yang dikatakan ditimbun lewat apa Allah menimbunnya? Apa itu timbunan Allah? Bila mana manusia sudah tanamannya sudah di dalam, Allah akan mengeluarkan daripada tanaman itu cuman ketika yang membutuhkan, karena Allah berkenan, Allah akan menimbun. Tidak ada tahu kepada orang itu contoh-contohna Allah menimbun ka wali-wali Allah, karena wali inna auliya illahi ta'ala la ya'rifu illa bi wali. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya wali. Kekasih Allah itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Gusti Allah sendiri. Nah, di sini ditimbun lewat mana? Banyak wali Allah dagang batu ali. Ayat wali Allah anu menutupan lewat ayat Allah menutupan lewat tukang rongsokan. Ayat wali Allah tukang nongkrong. Ayat wali Allah tukang wayang. Ayat wali Allah tukang mabuk. Ayat wali Allah majnun. Ayat wali Allah anu sangat kumuh. Ayat wali Allah anu pake anak rongsokan. Itulah tutup ti Allah menyembunyikan kekasihnya lewat secara syariat. Orang ini hina, orang ini kumel, orang ini stres, orang ini masa sih. Nah, masa sih tukang sol, masa sih tukang gosok-gosok, masa sih banyak masasinya. Itulah Allah telah menimbun satu hambanya atau kekasihnya lewat yang selalu dihinakan, karena ruhaniyahnya sudah dipegang aku sendiri. Takut orang yang banyak kesyirikan. Ini mah orang yang tak ditimbun, inilah wali-wali Allah. Orang tidak sarwajeng memegang hulukan kayu. Tak itu nuker jelema corokan, inilah wali-wali Allah. Tidak mager ngapelkan. Ngapelkan. Gabe. Allah menimbun loh. Hati-hati. Ketika manusia kalau sudah ditimbun oleh Allah, ketika sudah diketahui oleh orang lain, itu Allah akan mengambilnya.
Mungkin Allah mengambilnya caranya bagaimana? Nah, ini cara Allah juga. Kudu paham, Allah akan mengambil. Wahai hambaku, engkau itu Allah diketahui oleh masyarakat banyak, lebih takut. Itu orang itu akan mohon kepada Allah, ya Allah, aku panggil. Aku panggil. Biarlah jasad. Kalau engkau ingin dijadikan tanah lagi, silakan. Allah akan menghilangkan manusia ini, bisa kemungkinan dari kamarnya sendiri atau dari tempat gunung, langsung tilam tidak ada, karena dia sudah diketahui oleh manusia umumnya, ternyata sekarang sudah dipindahin Allah. Bisa juga dipindahin karena tempat yang lain, terus mukanya hampir sama, tapi bukan dia, ternyata Allah akan memunculkan juga. Itu kalau kekasih Allah. Itu kekasih Allah. Mata global, jemaah anu ngalaksan, oh iya mah. Geus kanyahoan, oh ku Allah seandainya umurna dipanjangkeun, wa man nu'ammiru nunakis fi afala yaqilu. Ieu umurna panjang tapi orangnya belum paham. Ieu umurna panjang tapi orangnya tidak ingin paham. Nah, bisa yang nyahona disebut ayat disebutkan wali tekannya itu disembunyikan di kubur. Tapi ketika manusianya sudah tidak ada, manusia sudah tidak ada karena Allah sudah dipanggil, maka jejak-jejaknya itu akan menjadi buah, jejak-jejaknya itu akan menjadi tanaman-tanaman. Ternyata kita ini adalah jejak daripada Wali Songo yang 9 itu. Sekarang wali-wali jasadnya sudah tidak ada, ternyata kita lewat syariatnya cuma nama, merekah sampai sekarang di jawaban. Wali-wali Allah, apalagi kekasih-kekasih Allah, kalau sudah dipanggil oleh Allah, contohnya juga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirruhu nurani. Ketika Allah mengambil, jasadnya akan dijadikan tanah lagi mungkin atau disimpan oleh Allah. Ternyata jangankan dekat di Baghdad pun sampai ke sini manakibnya semarak. Itulah kekasih Allah. Mata tidak tahu sampai mana. Pasti yang tahu itu diri sendiri. Dan kemunculan daripada syariat yang bersyariat itu hanya Allah, karena makhluk tidak bisa syariat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan selama ini muncul aku yang bersyariat. Gak bakalan ketemu kalau terus-terus gitu, gak. Kalau sudah yang bersyariat itu adalah Allah sendiri, maka nama inilah berkata hakikat, karena Allah bertajalli daripada nama ini. Nama inilah Allah yang berkuasa menciptakan majelis. Lamun bahasa kata jalma syarat tuh menang Allah. Yuk menang Allah. Orang pasti nyesat. Paham. Pasti lamun urang nyut ya urang saya bangunan.
Jalma berkata, menang Allah. Wah, siapa piraku make menang Allah. Setelah bener ya berallah. Itu orang berkata masih kena bingung. Eta motor dibawa kusakana dibawa Allah. Pasti nyesat. Karena itu aib sudah mulai terbuka. Pak guru dibawa kusakana dibawa Allah. Jelema geus mulai ya, mulai ya stres ya. Muncullah di bawah Gojek, Grab, moal kapangi jelema eta anu mawa bahasa kata tadi Allah gak bakalan ketemu. Tapi ketika manusia sudah paham yang bersyariat itu tidak lain hanya Allah sendiri, nah dimunculkan majelis ini dengan kata mulut benang siapa ieu majlis lamun orang syariat muncul dikembalikan karena syariat ini menang Pak Deden. Kok bisa? Moal jelema menyebutkan salah. Pasti menang Pak Deden. Tapi berkata Pak Deden itu dalam batin tiada lain adalah akunya Gusti Allah, karena Pak Deden tanpa Allah tidak akan bisa. Maka muncul daripada nama itu. Ayeuna sekarang nama di majelis ini ngaji tauhid. Kalau secara syariat Pak Guru, syariat Pak Isep, Pak Irman, terus Pak Taufik, Pak Herlan, Pak Nyumput, Pak Ngalamun, Pak Adul, Pak Reja, Pak Nur. Nama ada berapa? Nama syariat tinggal menghitung aja beberapa ekorkah manusia ini. Disitulah Allah bertajalli semuanya di dalam nama itu. Karena gak bakalan nama Pak Guru ada tanpa hidup. Kalau tidak ada Pak Gurunya wujudnya berarti almarhum. Tapi kusebab jasad masih ada ini Pak Guru. Kalau sudah disatukan ini adalah kata jengnya tidak ada, kata dannya tidak ada, kata samanya tidak ada, yang ada nama satu. Nama satu ini adalah yang ke-100, Asmaul Husna yang ke-100 adalah Allah akan dinamakan jasad ini dikarenakan jasad ini jasad syariat, sedangkan yang berperan yang bersegala-gala tiada lain hanya Gusti Allah bertajalli di atas nama jasad. Maka kalau sudah meninggal itulah muncul daripada nama, karena ada di sini yang bernama itu. Contohnya kawasa kudrot ada di dalam mana? Dalam dada. Irodat tujuan yang ada dalam dada. Ilmu ada yang dalam dada. Hayat ada dalam dada. Sama ada yang dalam dada. Terus ada semuanya di dalam itu. Sifat 20-nya pun ada di situ. Sifat nafsu hawa dan nafsu amarah ada semuanya di situ. Di nama itu. Maka nafsi di sini ketunggalan.
contohna manusia itu sanajan lalaki aya 20 urang ternyata eueuh nu sarua nyontokeun pangna eueuh nu sarua teh karena la syai'a kamisli syai'un teu aya nu nyarupan bagi Gusti Allah. Inilah Allah menyontokeun wajahna Pak Guru mah kieu, Mang Isep mah kieu, Mang Irman mah kieu, Mang Herlan Topik mah kieu, beda-beda. Tapi sifat kadang-kadang anu dibedakeun ternyata di dalam bahasa kata hakikat sama seharusnya. Sama di sisi cara jelema masuk ke Baitullah ternyata harusnya melakukan tawaf itu cuma kain ihram 2 helai, 1 dipakai kain sarungna, kedua dipakai selempangna. Sama semuanya di sisi Allah. Dengan sifatnya tawafnya harus sama seperti ini. Ternyata rohaniah yang masih diguncang seharusnya sama, ternyata beda-beda. Seharusnya sama. Keimanan pun sama seharusnya. Tapi kenapa menang beda-beda? Siapa yang nggak beda-beda? Yang nggak beda-beda itu kalau secara syariat berarti nafsu manusia ini. Nafsu manusia ini misalkan ini tingkatannya seperti ini tingkatnya seperti ini tingkatnya seperti ini. Ini hartanya segini, ini hartanya segini, ini hartanya segini. Padahal itu nafsu yang gak beda-beda, tapi Allah memberikan daripada kebeda-bedaan itu contoh juga. Kenapa harus contoh juga? Itu tidak ada yang sama lah, saya akan ini saya juga. Padahal di situ masih manusia yang mengatakan karena urang mah boga duit sakieu teh karena perjuangan kieu, karena urang mah boga ilmu nu kieu teh karek gaji na kieu, karena urang kudu itu Allah nyontokeun juga karena supaya beda-beda, supaya nyontokeun supaya manusia sadar. Padahal manusia kalau sudah dipahami Allah ke sana sebenarnya mah urang teh kudu nyampe ke sana dicontohkeun deui kudu nyampe ke sana di Baitullah ketika keliling. Itu nyontohkan supaya manusia menyatu. Jelas Allah itu memberikan, tidak ada berhenti-henti memberikan contoh supaya manusia sadar. Jelas banyak itu, bukan banyak, semuanya yang selama ini kita lihat, yang selama ini kita amalkan, yang selama ini kita melakukan interaksi duniawi atau ukhrawi di sini. Makanya kita jangan sampai daripada pembatalan yang tadi. Nah, disitulah kubuli Adam orang-orang kita. Bibatni abutunil asobi, yaitulah merasa butunil itu rabak nak tangan. Di dia metak, di dia manin takodo wudu haramun do. Matak muncul anu batal nu kitu mah ketika rek salat teh haram hukumna. Contoh, urang tadi batal tina palebah naon? Batal dina palebah paantal kulit lalaki. Berarti batal wudu haramun. Haram ka jalma rek ngalaksanakeun salat. Haram ka jalma rek pertemuan jeung Allah. Bisa. Ayeuna urang geus batal tadi teh keakuan berarti batal teu bisa loh. Karena muqaddas. Ini ngambil daripada syariat yang bersyarat itu. Haram ka jalma anu batal wudu na 4 perkara. Haram ka jalema ngerek ngelaksanakeun salat 4 perkara. Hiji, haram salat.
pertemuan jeung Allah ketika manusia kalau sudah bersentuhan teu meunang salat kudu wudu heula. Ruhaniyah ketika ayeuna bersentuhan dengan nafsu, komo lam nafsu yang berkuasa, maka di situ haram. Pertemuan ya Allah. Aduh, sugante geus we. Sugante asa geus mulus we. Padahal ternyata ulama ngabuka. Al ulama warasatul anbiya. Astagfirullahaladzim, dosa teh geningkeun diri ka korek deui, matak paingan ngawaduk masih kene bau, kiih masih kene bau, awak bijil keringat masih kene bawang, untuk ketika ngawakong masih asa ngawakong di WC. Ya, gila. Watawapi haram jalma ngalaksanakeun teu boga wudu haram tawaf. Jelema teu boga ngalaksanakeun ayeuna halam berkeliling, keliling rek naik ka luhur oge, rek naik kana kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Karena kudratnya sudah di aku yang berkuasa, di lingkungan aku Pak RT yang berkuasa, di lingkungan aku Pak RW yang berkuasa, di lingkungan aku yang berkuasa, di kecamatan aku yang berkuasa, di presiden, karena akulah yang berkuasa di dalam hati. Kalau syariat secara bagus enggak apa-apa, cuman harus sadar yang bersyariat itu tidak lain hanya Gusti Allah. Jangankan misalkan di luar jabatan, di rumah tangga jalma sok rajin keakuan. Wahai inung budak, wahai bapak budak, karena aku di sini mah yang berkuasa, awewe mah cicing nu berkuasa pala laki eta orak dibijilkeun deui. Masya Allah, eta teh toak. Matak pantes dalam rumah tangga teu beres-beres, datang jin, datang iblis, datang api neraka panas di rumah tangga teh teu eureun. Masya Allah, ibu babari jelas rek kana surga deui. Paingan lain eueuh doa, lain doa teu dikabul, palebah dicek, palebah tina palebah syariatullah mah teu sadar. Kadang-kadang lamun ngaji berhakikat ditingkatkeun kaluhurna bisa dinapan bersyariat, palebah muncul nu teu sadar dina diri urang yang bersyariat itu hanya Gusti Allah. Yakinnya bahkan kontol di dieu nu teu sadar menyabakan kehidupan, menyabakan orang. Rek salat ngagaro kanyut terus aja gitu aja akurkeun we. Ngaji sapinah mah ngaji kadinya ya Allah aing ngaripu. Karena Allah berkehendak. Jadi tawaf itu adalah setiap jelma ngasedengkeun kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam nu ayat yang muncul di dalam dada kita ini, sedangkan batal tak bisa tawaf, tak bisa naik. Hidup ini adalah hidup urang karena urang mah hidup di Allah terus siksa omong ka Allah karena Allah sanaja disebut ya Allah hidup abdi teu beri ya aing maneh sia teh hidup aing tungtungna suudon ka Gusti Allah tak eta nu teu sadar kana nikmat, kupur kana nikmat.
Tiap hari teu berhenti-henti Allah memberikan kenikmatan, tapi kenikmatan anu sakaya dibikin ku Gusti Allah teh meunang dihilangkeun. Maneh teu sadar, maneh ku kaula disiksa ku sabsiksana kaula, keur ka maneh sok rajin ngalaksanakeun seperti, tapi maneh eta ucapan menang seperti itu, padahal kaula nyiksa keur ka anjeun. Anjeun teu bisa salat, anjeun teu bisa taat, anjeun teu bisa ngalaksanakeun ibadah oge ku kaula. Itu seolah-olah disiksa. Engkau tak sadar kepada aku itu adalah siksaan, padahal ketika aku akan memanggilnya, ketika engkau belum disadarkan, maka engkau itu kan bisa akan pertemuan dengan aku, silahkan gantaya, kata Allah seperti itu. Inilah kemunculan nukatilude. Perkara yang selalu batal di dalam melakukan itu pertemuan dengan Allah ketika manusia masul musyab. Ya, di sini juga. Pastinya kalau membicarakan daripada masul musab itu menyabak atau meraba Al-Quran. Tahu juga di sini, masya Allah. Anggaplah mematahan karena diri sendiri. Siapa tahu ada jamaah ingin mengikuti yang selama ini telah memberikan Allah mematahan ke diri sendiri. Masul musabi, kalau secara syariat itu nyabak Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kita ini duduk melakukan ngaji, berarti ini ayat-ayat Allah, tapi tak sadar di sini ayat Allah. Komo lamun geus inget kana ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila. Bila mana ruhaniyah ketika melakukan ayat-ayatnya Allah, kita didatangkan oleh Allah, kita diwiridkan oleh Allah, kita dingajikan oleh Allah, kita disemangatkan oleh Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah, kari-kari ditukerkeun. Ya Allah, ini kehendakmu semuanya, tapi ya Allah datangkeun tukerkeun we kehendak Gusti karena duit. Wala tastaru ditukerkeun wiridan, tahajud, apapun itu masul musabah. Aduh, ribu deh di tengah dia ya. Ribu. Tong sementang-mentang ngeunah geus leha-leha di atas teh nyaho di dagor di luhur, masya Allah. Ribuh di dieu. Teu bisa dieuweuhkeun eta bisikan. Sok cobaan. Bisi hayang nyaho palebah dieu cara urang rek ngalaksanakeun kehendak datang ka Masjidil Haram rek naon rek nyium Hajar Aswad pasti pasadak-sadak. Kusabab dan pasadak ripuh. Sikut sini, sikut situ, hai teu pira secara logika hayang nyium datang kana liang. Cuma kur nyium gitu geus nginum gitu bangga didinya muncul deui. Wah, alhamdulillah muncul ke Indonesia. Alhamdulillah urang mah bisa nyium Hajar Aswad. Itu kan begitu. Bila mana manusia yang sering bila mana melakukan dosa dohir atau dosa batin, jangankan dulu dosa batin dulu, sekarang sudah coba dulu sekarang melakukan dosa dohir, coba aja, jangan main-main di sini. Ketika dosa dohir aja coba, ini orang harus paham ke Allah, coba aja. Migawe dosa dohir. Coba. Ketika urang rek ngalaksanakeun salat pertemuan di jeung Allah itu wah.
rek asupkan hati teh wah capek. Coba aja. Bukan main. Coba. Hesena contohna urang usolli fardhu maghrib Allahu akbar. Ketika urang arek diasupkeun kana hati teh waduh capek deui. Kos urang gitu. Ya Allah itu mana hati teh? Mana? Terus mana hati teh? Ya Allah. Geus capek babacaan. Ya Allah kuning ieu geus beres salatna geus beres kakara. Sadar. Cek keluarnya. Tak kemarin ngobrol jeung Mang Irman, Masya Allah. Ngerasakeun memang Mang Irmannya. Ngerasakeun tah eta Mang Irman geus ibadah geus diaktif pencarian. Capek memang. Lamun geus aya hijab deui teu sadarna urang ka Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Matak di dia kemunculan Nasirul Asror teh. Sak cobaan. Akhirnya tong waka dosa enak ngelesai seperti ngelesai. Mungkin lamun dosa ngelaksanakeun mabok itu kieu mah komo eta mah. Akhirnya sakit urang deke ngawangkong bahasa ngawangkeun batur. Dosa teh, dosa, gibah teh, gibah. Dosana sabaraha lamun urang geusna 2 kali. Sok ngomongkeun. Silakan sholat. Silakan sholat. Geus beres ngomongkeun sholat. Sok suka siku ke batur eta. Nah, ya Allah itu kusian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Arek kana hidupna deui teh rek asup derek kana kholwat teh mah cik pertemuan liku ar-rabbi fal ya'mal amalan sholihan. Geus teu sirik tapi teu tapi eta hayang nyium hate, hayang nyentuh ruh kana hate deui. Ya Allah. Bukan main itu. Ku capek. Komo lamun wae ger mak ngalaksanakeun can dibukakeun komo Ka'bah hakikatna can tahu jangan harap salat bisa husuk. Jangan harap komo ieu cacak-cacak ku Allah sedikit dipahami cuman urang ibarat tanpa disadari mengkol saeutik ibaratnya bisa mengkol saeutik teh lewat maksiat bisa kahijab terpincut oleh dunia ya terkecoh bisi teh bare nyatakeun ulah omong kosong. Telila karena ini bakal dijaga ku Allah lamun geus nepi ka itu buru ku Allah akan disadarkeun urangna kudu sadar. Astagfirullahaladzim. Matak yakin pernah mimpi Mang Irman itu mah. Kunaon? Ketika orang ngelaksanakeun sare pasti ngimpi jeung jin anu keur salat eueuh huluan. Asik halus itu Allah cara iya urang contohkeun hikmah daripada mimpi. Iman ngalami seperti itu ngalami buanana memang dibuka iya berarti ada tubuh tidak ruhaniat tidak menghadap. Cek di dapalebah tentang masalah keterangan mimpi ketika mimpi Allah yutawafal anfus Allah akan menahan daripada dirinya ketika melaksanakan tidur. Hina fimana. Maka akan dikeluarkan. Berarti Allah melihat kita mimpi. Ya Allah, ya jin keur salat tapi jin ieu eueuh huluan. Kenapa ini enggak ada hulunya? Ternyata keluar dina diri urang keur ngalaksanakeun salat cuman kepala tidak ruhnya tidak menghadap Gusti,
dohir mah menghadap wujudnya. Itu Masya Allah. Ketika manusia kalau sudah dikasih tahu oleh Allah langsung akan tapi manusia bila mana belum nyampe ke dalam ruhania terus dimimpikan lewat itu pasti suudon ka masjid di masjid ya aya jin awahulu sieun sia tong salat di dinya sia aya jin eueuh huluan urang ge penting tadi ngimpi di dinya. Ketika keur ngaji ngalaksanakeun itu ruhna menghadap ka mana, menghadap kana capek, menghadap kana sesuatu. Rasakeun coba. Jadi ucapan ini bukan cuma ukur didengar doang. Buktikan nyata enggak. Buktikan. Enggak bakalan enggak nyata. Ngan lewat rasa. Lamun hayang kanyahoan lewat rasa berarti salat urang teh ruhna teu menghadap kana salianti Gusti. Berarti itu bangsa jin omong cicing di masjid tapi sare di masjid pada piraku padahal lain jin eta urang jina ketika sholat tidak menghadap. Mata ketika ngalaksanakeun mimpi jeung orang lain ketemu dengan cahaya-cahaya Allah, misalkan ada di situ manusia kalau sudah berzikir sadar Allah, manusia sadar ke Allah lewat mimpi ada wujudnya tubuh, di situ cuman wajahnya tidak kelihatan. Tuh mengenal daripada wajahnya cuma ada bercahayanya doang sekitar begini. Siapa itu sebenarnya? Itu muncul, akan muncul, gak bakalan ruhaniahnya ada. Bila mana sudah muncul daripada cahaya itu, maka itu ruh cahaya Gusti Allah. Kalau secara itu masih cahaya syariat atau cahaya toreko, kalau hakikat cahaya Gusti Allah. Siapapun dia, seandainya misalkan tubuhnya kita kena, berarti rohanianya sudah muncul. Kok bisa seperti itu? Memang seperti itu. Cuman Allah bertajalli. Tak manusia syariat bila mana orang ke waktu tidur bertemu dengan Rasul Allah. Cerita daripada hadis siapapun yang mimpi ketemu jeung Rasulullah cuman ada wajahnya tidak ada, yang ada hanya jasad, wajahnya tidak ada cuma cahaya doang, bakal bahagia, jelma bakal asup surga atau jelma menang syafaat. Ketika manusianya sudah aktif ruhaniahnya ke Allah. Tapi kalau tidak aktif kepada Allah, cuma ketemu dibangga-banggakan padahal diri sendiri. Kita sebagai Ahmad, kita sebagai Muhammad, hakikat M-nya makhluk. Ahmadnya adalah nama ismuhu Ahmad. Nama ruh ini yang bernama Ahmad, karena ada makhluk dinamaan secara syariat dan hakikatnya muncul di situ nama kita semuanya sendiri-sendiri masing-masing. Ternyata manusia kalau sudah tahu di sana akan ditemukan dengan Allah. Ada yang ditemukan dengan Allah lewat cerminan batin, ada yang dipertemukan Allah itu bukan lewat cerminan batin.
Kalau lihat cerminan hati berarti melihat Allah harus pelantara lewat batin dulu, akan mengenal dulu berarti bahasa kata wasilun. Ada manusia kalau sudah nyampe ke sana tidak melihat dari kata mata batin lagi, mata basyirah pun sudah mulai aktif dari mulai dohir sampai kabat batin. Fa aina matuwali pasama wajhullah, dimanapun kita melihat di situ wajah Allah. Ketika manusia kalau sudah aktif dari secara jasmani, kalau secara syariat, tarekat dan hakikat dan ma'rifat, kalau sudah dipahami sana, ketika kita melihat di situ wajah Allah, semuanya. Masa sih Allah semuanya? Allah semuanya ada di situ, ada di sini. Katanya satu, cuma hidup. Melihat kucing pun bisa nyambung kepada sang hidup. Salian tidur hidup, semuanya mati. Karena ada dua. Salian hidup adalah mati. Coba. Nama Allah itu mati atau hidup? Namanya doang. Karena kalau sudah tidak ada nama Allah itu tidak ada. Yang ada hanya aku ya ini nuhid itu. Tidak ada nama. Dan kalau secara syariat karena tidak ada nama, karena yang mengatakan kata namanya juga sudah tidak ada. Tidak ada. Karena muncul nama Allah itu ada yang mengatakan. Ini ngaji ihsan. Karena contohnya disebut ihsan itu ngaji ini. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri demi waktu masa. Innal insan sama insan lafi khusrin, bakal ketibaan kurugi. Wal asri demi waktu asar matak sok rajen di sekolah, di pengajian, di tungtungan wal kunaon eta wal asri. Padahal eta wal asri itu dibuka secara syariat, dibuka secara hakikat. Kenapa guru sekolah SD dibaca surat wal asri? Terus segala-gala perkara